Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, marilah pengajian kita lanjutkan. Beberapa minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang tujuan syariat Islam, yaitu tujuan syariat Islam itu yang pertama melindungi harta, kemudian melindungi keturunan, kemudian sekarang tujuan syariat Islam itu adalah melindungi agama, Apa yang dimaksud dengan syariat Islam itu melindungi agama? Sebagaimana dalam pengajian yang lalu telah kita bicarakan, pengertian Islam itu seperti yang dikemukakan oleh seorang ulama besar, Profesor Dr. Mahmud Saltut. Al-Islamu wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil uqulis salimati lima'ashihim fi dunyahum wa ukhrahum. Islam yaitu peraturan yang diciptakan oleh Allah buat manusia agar hidupnya selamat bahagia di dunia, selamat bahagia di akhirat. Itu adalah Islam. Kemudian pelaksanaan Islam ini disebut dengan syariatul Islam, Syariatul Islam. Apa syariatul Islam itu? Menurut Profesor Dr. Mahmud Saltut, asy-syari'atu hiyan nudhumul lati syara'ahallahu biha au syara'a usulaha liyakhudhal insanu biha nafsuhu fi alaqatihi bi rabbih wa alaqatihi bi akhihil muslim wa alaqatihi bi akhihil insan wa alaqatihi bil kauni wa alaqatihi bil hayati. Syariat Islam yaitu peraturan yang diciptakan oleh Allah, baik Allah menciptakan pokoknya ataupun rinciannya, agar dipergunakan satu untuk berhubungan dengan Allah, bi alaqatihi bi rabbihi. Yang kedua, isi syariat Islam itu adalah mengatur hubungan
antara sesama muslim. Yang ketiga, syariat Islam itu mengatur hubungan antara sesama manusia. Yang keempat, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta. Yang kelima, syariat Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan kehidupan. Nah, ini Islam peraturan pokok. Syariat Islam itu adalah peraturan pelaksanaan, rincian daripada Islam. Nah, jadi syariat Islam itu isinya satu, peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Sholat, ya, kemudian puasa, Jumatan, ibadah haji. Ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, kemudian bagaimana cara pelaksanaan hubungan antara manusia dengan Allah ini? Ini ada peraturan-peraturan yang terinci lagi, itu yang disebut dengan ilmu fikih, ya. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, bagaimana caranya haji. Nah, ini adalah ilmu yang menyangkut namanya dengan ibadah, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan sesama muslim. Jadi di dalam syariat Islam itu ada ketentuan-ketentuan bagaimana seharusnya seorang muslim berhubungan dengan seorang muslim. Misalnya di dalam masalah pernikahan, ya. Di dalam masalah pernikahan ini harus terjadi antara seorang muslim dengan seorang muslimah, ya. Jadi ini harus, kalau terjadi pernikahan yang laki itu muslim, yang perempuan adalah muslimah. Ini yang menyangkut hubungan antara sesama muslim. Nah, jadi menurut Islam tidak ada yang disebut dengan perkawinan lintas agama, itu tidak ada, ya. Jadi misalnya sekarang lakinya Islam, perempuannya Nasrani, ini tidak sah perkawinannya. Atau dibalik, lelakinya Nasrani, perempuannya muslimah, ini juga tidak sah. Nah, karena itu maka di negara kita Indonesia ini sudah ada ketentuan-ketentuan di dalam masalah perkawinan ini. Perkawinan orang Islam dengan orang Islam itu sudah ada lembaganya sendiri. Ini Departemen Agama, ya, yaitu di kantor urusan agama. Ini khusus adalah untuk orang Islam. Demikian juga sekarang kalau orang-orang non-muslim, ini ada lembaganya sendiri. Pernikahannya bukan di kantor urusan agama, tapi ada di catatan sipil. Nah, jadi sendiri.
Ada orang yang mereka-reka, sama-sama mempertahankan agamanya, begitu ya. Jadi si perempuannya Nasrani tetap Nasrani, yang lelakinya Islam tetap Islam. Ini menurut hukum Islam tidak bisa terjadi. Ini direkayasa. Jadi baiklah sekarang begini, diadakan pernikahan 2 kali ke kantor KUA, kemudian setelah itu ke catatan sipil. Nah, ini tidak ada. Karena itu banyak sekali di kalangan orang-orang tertentu ya, misalnya seperti selebriti ya, itu pernikahan perbedaan agama tetap dilaksanakan, karena di Indonesia tidak bisa. Banyak yang melaksanakan pernikahan itu di Hong Kong ya, ada yang di Singapura, ada yang di Australia. Sebab di sana diperbolehkan pernikahan antar atau lintas agama. Tapi menurut Islam, kalau misalnya terjadi pernikahan lintas agama yang dilaksanakan di luar negeri karena negara itu membolehkan, ini tetap hukumnya adalah tidak sah ya. Atau ada lagi yang begini, yang laki-laki Islam, yang perempuan Nasrani ya. Pada waktu akad nikah, yang perempuan yang Nasrani ini menyatakan masuk Islam, baca syahadat. Akhirnya dilaksanakan pernikahannya itu melalui kantor urusan agama. Kan bisa toh ini, karena sudah sama-sama ini termasuk rekayasa. Tapi setelah 1 tahun mempunyai anak 1, si perempuan ini kembali ke gereja. Nah, gitu ya. Secara hukum Islam, maka begitu perempuan ini kembali lagi ke Nasrani, maka pernikahan ini batal dengan sendirinya. Ya, toh. Kalau batal dengan sendirinya berarti ini sudah tidak sah. Akan tetapi mereka ini melanjutkan rumah tangganya. Nah, sertifikatnya kan sudah punya ya, sudah punya buku nikah yang coklat itu ya toh. Jadi karena pernikahannya pada waktu itu sama-sama muslimnya. Nah, tetapi secara hukum ini adalah sudah batal. Jadi hubungannya ini sudah bukan hubungan suami istri, tapi sudah termasuk hubungan perzinahan. Kalau toh nantinya misalnya punya anak, maka anaknya ini adalah juga termasuk anak zina. Ya. Jadi ini pertama, Islam itu mengatur hubungan antara sesama muslim. Ya. Ini banyak ya, selebriti kalau kita baca di mingguan, di majalah-majalah itu ya, malah ada yang berkomentar begini, suami saya Islam, saya Katolik, tapi hubungan saya harmonis sekali. Wah, ini komentarnya itu begitu ya. Kalau hari Minggu suami saya mengantarkan saya ke gereja. Kalau bulan Ramadan sahur jam 3 malam saya bangun, saya membuatkan makanan sahur bukan suami saya. Wah, hubungan saya harmonis sekali. Ini adalah komentar-komentar begini, ini adalah komentar yang menyesatkan, Pak. Ya. Jangan sampai orang Islam tertarik dengan komentar yang semacam itu. Kemudian bagaimana tentang anak-anaknya? Ya. Nah, anak-anaknya ini menurut dia, anak saya bebaskan. Ikut agama papanya boleh, ikut
agama apa ini mamanya juga boleh. Tapi ternyata anak-anak saya ini semua mengikuti agama mamanya. Ini namanya komentar-komentar yang menyesatkan, Pak. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang Muslim ya melaksanakan syariat Islam, hubungan antara sesama Muslim. Ini dan banyak sekali yang semacam begitu itu. Jadi misalnya sahabat ya mensalati jenazah. Ini menurut Islam yang kita diwajibkan mensalati itu adalah jenazahnya orang Islam. Ya, jadi jenazahnya orang Islam. Nah, ini begitu. Ya. Sekarang misalnya mendoakan orang yang meninggal dunia, tahlilan. Ya. Ini yang ditahlili itu adalah orang-orang Islam. Jadi tidak boleh menahlili orang-orang yang non muslim kan gitu ya. Sebab ada peraturannya sendiri. Syariat Islam yang ketiga itu mengatur hubungan antara sesama manusia. Ya. Ada peraturan sendiri yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Artinya di sini tidak pandang agama, tidak pandang suku, ya, tidak pandang bangsa. Ini yang dikatakan dengan pluralisme, ya, pluralisme. Ini banyak orang yang tanya kepada saya, Pak, Gus Dur itu kan di mana-mana didoakan oleh penganut lintas agama, ya. Saya baca di koran, di televisi, ini bahkan di seluruh Indonesia itu Gus Dur itu di samping didoakan oleh umat Islam, tahlil di masjid-masjid, tapi juga di kelenteng-kelenteng begitu ya, di gereja-gereja mereka juga didoakan oleh orang-orang penganut non muslim. Itu bagaimana itu, Pak? Boleh apa tidak? Ya. Nah, sekarang masalahnya kan yang mendoakan kan mereka kan ya, bukan kita yang mendoakan. Nah, sekarang apakah doa mereka kepada Gus Dur itu bisa diterima apa tidak? Ya, itu bukan urusan kita itu. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya dong. Nah, jadi sebetulnya ya, setelah meninggalnya Gus Dur ini, saya banyak membaca buku-buku yang ditulis oleh Gus Dur ya, baik yang ditulis langsung dulu pada waktu masih sehat, penglihatannya masih sempurna, maupun buku-buku yang ditulis tapi setelah Gus Dur uzur tidak bisa melihat. Itu buku-bukunya banyak sekali. Saya mengumpulkan buku-buku Gus Dur ini sudah ada 12 buku ya. Ya. Itu ada yang membicarakan tentang masalah pluralisme. Ya, sebetulnya pluralisme yang dicanangkan oleh Gus Dur ini sesuai dengan syariat Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Ya. Bagaimana sebagai orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan sebagainya. Ini kan agamanya masing-masing, mereka meyakini agamanya masing-masing. Tapi sebagai manusia, sebagai makhluk manusia, ini kan sama. Ya, agamanya berbeda tapi manusianya sama. Di dalam hidup bermasyarakat ini kita pasti bergaul
dengan semua orang yang berbeda agama, berbeda suku dan berbeda bangsa. Nah, ini namanya yang disebut dengan masyarakat pluralisme. Adapun prinsip masalah agama itu tetap, ya, Gus Dur tidak mengatakan semua agama itu sama, itu enggak, ya. Tetap prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Tetapi sebagai manusia, ya, ini harus saling hormat menghormati, harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu. Ya kan di dalam Islam sudah diajarkan. Misalnya di dalam masalah bertetangga, ya. Tetangga itu kata Nabi kan ada 3 macam. Ya, pertama, al-jarul ladzi lahu thalathatu huquqin. Ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Wal jarul ladzi lahu haqqani. Tetangga yang mempunyai 2 hak. Yang ketiga, wal jarul ladzi lahu haqqun wahid. Tetangga yang mempunyai 1 hak. Al jarul ladzi lahu thalathatu huquqin. Ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Siapa itu? Kita punya tetangga, agamanya Islam, masih ada hubungan famili dengan kita, masih keluarga. Maka kita wajib menghormati dia ini atas dasar 3. Sebagai sesama muslim, sebagai keluarga, sebagai tetangga. Nah, ya. Kemudian yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Yaitu kita punya tetangga agamanya Islam, tapi bukan saudara. Kita wajib menghormati dia atas dasar 2, sebagai sama muslim dan sebagai tetangga. Yang ketiga, tetangga yang hanya mempunyai 1 hak. Kita punya tetangga agamanya non muslim, kita wajib menghormati dia karena apa? Sebagai tetangga. Ya. Ini kan kita hidup di dalam apa yang disebut dengan pluralisme itu, ya. Makanya, jadi kita punya tetangga agamanya Nasrani. Kalau sakit kata Nabi, ya kita karena sebagai tetangga kita diwajibkan untuk menjenguknya, gitu ya. Kita menjenguknya. Karena apa? Karena dia sebagai tetangga. Ada tetangga meninggal dunia, agamanya apa? Islam. Kalau agamanya Islam, kewajiban kita bertakziah itu ada 2. 1, mensalati. 2, mengantarkan jenazahnya sampai ke kubur. Kita punya tetangga meninggal dunia, agamanya Nasrani. Kita wajib bertakziah. Tapi karena berbeda agama, tapi dia sebagai tetangga kita bertakziahnya itu tidak boleh mensalati, tetapi kita diwajibkan untuk mengantarkan jenazahnya sampai ke kubur. Nah, ini di dalam Islam sudah diatur ini. Di dalam syariat Islam itu adalah hubungan antara sesama manusia di dalam masyarakat, ya, itu. Jadi karena itu maka bapak-bapak dan ibu-ibu ini, mari kita mempelajari Islam, memahami Islam itu secara menyeluruh, gitu ya, sehingga kita di dalam beragama ini bisa beragama secara utuh, ya, secara utuh. Ya memang dulu buku-buku Gus Dur ini kan ada yang pro, ada yang kontra, karena dianggapnya sebagai satu hal yang
kontroversi. Ya seperti masalah Assalamualaikum diganti selamat pagi, kan ada begitu ya. Nah itu bisa dibaca di dalam bukunya itu. Kalau kita membaca bukunya, oh sebetulnya itu begini, ada apa namanya. Jadi ini. Jadi kemudian yang itu tadi yang ketiga, mengatur hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, syariat Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan alam, ya. Wa alaqatuhu bil kauni. Bagaimana kita ini berhubungan dengan alam? Allah memberikan alam kepada kita, ya. Bumi seisinya, apa yang ada di atas bumi, ya. Semuanya ini adalah untuk manusia. Lah, karena ini untuk manusia, maka manusia harus bisa memanfaatkan dunia ini untuk kepentingan manusia. Caranya bagaimana? Ya, bagaimana mengelola dunia ini? Disinilah kata Profesor Dr. Mahmud Saltut, karena itu umat Islam itu wajib mempelajari ilmu pengetahuan sehingga bisa mengelola alam yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan manusia. Nah, dalam Al-Quran Allah menunjukkan bahwa dalam perut bumi ini ada tambang minyak, ya, ada tambang emas, ada tambang batu bara, ada tambang inten, ada tambang baja. Ini semua di dalam Al-Quran ditunjukkan. Tapi apakah dengan kita tahu di dalam Al-Quran bahwa di perut bumi ini ada tambang itu, kemudian kita bisa mengambil? Nah, kita tentu harus tahu ilmunya. Itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Endi jare Gusti Allah ndek bumi iki ana batu bara. Lek didelok tekok dukur, oh ya gak ono, kan begitu ya. Ya. Sekarang seperti Iran. Iran itu satu negara di kawasan Timur Tengah yang maju, Pak, ya. Sekarang bisa mengadakan pengayaan uranium untuk nuklir. Nah, karena itulah maka sekarang negara-negara di dunia, khususnya negara-negara besar ini berusaha bagaimana supaya Iran itu berhenti tidak mengelola uranium untuk nuklir. Ya. Padahal nuklir itu bukan hanya untuk senjata saja, enggak kan? Nuklir adalah untuk tenaga, ya. Bisa untuk listrik, wah banyak sekali penggunaan daripada nuklir. Tapi kenapa negara-negara barat itu kok berusaha menghalang-halangi supaya Iran itu tidak mempunyai tenaga nuklir? Ya maklum, nanti mereka takut kalah, loh gitu ya. Padahal Iran ini adalah melaksanakan wa'ala kotuhu bil kauni, meneliti alam semesta ini, kemudian dimanfaatkan yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan manusia. Kalau sudah negara-negara lain menghalang-halangi, ini sudah jelas ada tujuan-tujuan politis kan, ya toh. Israel saja punya nuklir, ya, Inggris punya nuklir, Jerman punya, Amerika punya. Loh kenapa Iran itu kok tidak boleh? Nah, ini karena Iran itu negara Islam, bukan begitu ya? Nah, itu sudah ada tujuan-tujuan yang namanya tujuan politis. Jare wong Jawa itu beling itu karepe dhewe, menangi dhewe, kan begitu ya. Nah, kita harus tahu permasalahan. Tapi nyatanya Iran tetap bertahan, tidak mau kalah dengan tekanan-tekanan dari manapun juga.
baik itu yang namanya lembaga atom internasional maupun dari negara-negara NATO maupun dari negara-negara superpowernya, tetap berprinsip itu. Ini namanya wa'ala qatuhu bil kauni. Ya. Jadi bagaimana kita ini berhubungan dengan alam. Alam ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Bagaimana manusia bisa memanfaatkan alam, maka manusia harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kemudian yang kelima, syariat Islam itu adalah mengatur hubungan antara manusia dengan kehidupan, ya. Bagaimana cara bekerja yang baik, bekerja yang sehingga dapat hasil yang halal. Ini semuanya kemarin di dalam pengajian kita beberapa minggu ini telah kita bicarakan, ya, kita bicarakan. Nah, kemudian sekarang kewajiban kita, sekarang apa Allah membuat syariat Islam itu tujuannya apa? Itu diantaranya adalah kemarin yang sudah kita bicarakan. Tujuan syariat Islam itu adalah untuk melindungi apa? Melindungi harta, melindungi keturunan, ya loh. Nah, kemudian melindungi jiwa. Nah, termasuk yaitu melindungi agama. Artinya apa? Kalau syariat Islam ini benar-benar dilaksanakan oleh umat Islam, maka Islam ini akan menjadi agama yang kuat. Ya. Sekarang misalnya syariat Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, salat misalnya. Itu Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Islam adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat, ya, berarti menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Jadi kan kalau orang Islam ini di mana-mana sholat, ya, sampai sholat, ya puasa, ya zakat itu, Islam ini akan menjadi kuat, ya, tegak, ya toh. Tapi kalau banyak orang Islam tapi banyak yang tidak sholat, nah ini Islam ini tidak kuat, gitu ya. Jadi Islam ini tidak kuat. Waman tarokaha faqad hadamaddin, berarti nanti akan merobohkan agama. Ini diantara salah satu contoh saja bahwa syariat Islam itu adalah menjaga agama. Banyak orang Islam yang salat, banyak orang Islam yang berpuasa, banyak orang Islam yang haji, banyak orang Islam yang zakat. Makin banyak orang Islam yang melaksanakan syariat Islam ini, Islam makin kuat. Tetapi kalau orang Islam ini sudah tidak melaksanakan syariat Islam, maka makin lama Islam ini hanya tinggal namanya, tapi tidak punya kekuatan. Jadi itu yang terakhir, bahwa syariat Islam itu adalah menjaga agama. Demikian para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.